saya kuliah yang surroundingnya tuh orang bule semua. Oke. Culture shock banget. Oh. Untuk presentasi di depan teman-teman yang bule, my god, that's quite a challenge. Halo great people, senang sekali hari ini saya Dwi Farah kembali hadir di Biextra, bincang eksklusif dan juga inspiratif. Wow, tentunya hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu istimewa dan sangat spesial. Tapi kita disambut sangat hangat karena tempatnya sedikit berbeda. Ini nyaman banget. Ini adalah office dari Best Hostel ya. Thank you untuk sambutan yang luar biasa, Pak Tian. Baik, jadi untuk viewers nih, great people dan juga Best Packers yang lagi stay tune, untuk di Extra edisi kali ini kita akan ngobrol langsung dengan CEO dan juga founder dari Best Hostel. Mungkin dari kamu bertanya-tanya, Best Hostel, memang ada ya hostel di Bali? Nah, ini dia Best Hostel sebagai platform yang menyediakan atau mewadahi hostel-hostel yang ada di Bali. Dan kamu bisa pilih dari harga yang berapapun, lengkap tersedia, tempat yang strategis dan juga kenyamanan lain yang kamu dapatkan di hostel. Dan Best Hostel siap untuk membantu kamu mencari ya hostel impian kamu. Oke? Langsung aja kita tanya-tanya sama CEO dan juga founder dari Best Hostel. Dan kita juga ingin tahu nih gimana sih awal mulanya Best Hostel ini terbentuk. So ladies and gentlemen, please welcome Bapak Rahmadi Aditya Putra. Halo. Wow, 5.500 orang hari ini ya. Baik, biasa disapa Pak Tian. Jadi Pak Tian hari ini sebagai tamu kita dan kita akan cari tahu gimana sih kisah suksesnya, gimana awal mulanya dan akhirnya Best Hostel ini terbentuk. Pak Tian, bagaimana hari ini kabarnya Pak Tian? Saya baik. Wow, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk Dwi untuk bisa datang ke sini. Wah, senang sekali. Karena ini kali kedua Pak. Sebelumnya kita sempat teamwork juga. Itu IG live ya Pak ya? IG live. Itu beberapa bulan yang lalu atau setahun pada saat Juni. Baik. Tahun ini. Jadi bulan Juni saya sempat kesini juga. Ada sebuah garapan event keren, project keren. Itu mengundang traveler. Yes. Keren banget. Exactly. Waktu bulan Juni kemarin kita sudah melakukan soft launching. Yang kita involve adalah influencer yang memang berkecimpung di dalam dunia travel. Wow, keren sih ya. Kemarin untuk influencernya, saya ingat beberapa backpacker tampan. Ya, Harifal juga. Harifal, Zayuka. Ada juga yang naik gunung itu Pak. Ada beberapa juga yang dari Jogja. Oke. Dari Jakarta juga ada. Nah ya ini dia nih. Jadi untuk Best Packers dan juga great people yang penasaran gimana sih awal mulanya Pak Tian membentuk Best Hostel ini. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nih ya detail biografi dari Pak Tian. Pak Tian kesibukannya sehari-hari ngapain aja Pak? Kesibukannya pagi itu biasanya saya sudah bangun jam 6 atau jam 7 pagi. Saya mengutamakan kesehatan diri saya dulu. Wow, walaupun pandemi berarti tetap untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ya Pak? Ya. Jadi saya biasanya nge-gym dengan personal trainer saya, dan setelah nge-gym saya langsung ke kantor. Setelah ke kantor saya biasanya les. Bayangkan saya masih les sampai umur 33 ini. Luar biasa. Itu lesnya? Les sebenarnya sih coaching ya. Lebih ke coaching. Baik. Seperti personal development. Baik. Sama leadership. Karena saya mempersiapkan diri saya untuk kedepannya. Baik. Salah satu tempat hits yang berlogo merah itu ya berarti ya Pak ya? Iya. benar. Sebut saya JRP. Iya. John Robert Powers. Baik. Jadi setelah development skill, pengembangan diri, selanjutnya Pak Tian? Saya sekarang lagi di fase leadership. Baik. Jadi bukan hanya dari self development, bagaimana cara bertindak ke orang lain, vokal kita juga dimainkan pada saat kita berbicara. Kita pastikan untuk penyampaian kata atau pesan yang kita buat itu selalu tepat. Baik. Gitu. Pak Tian ini nge-gym pagi, abis itu ada program juga. Ngantornya kapan Pak? Karena owner dan founder ya, jadi ngecek aja gitu ya Pak ya? Saya terjun langsung. Baik. Jika ada photoshoot, even saya langsung ke hostel. Baik. Gitu. Jadi saya tahu
bagaimana keadaan di lapangan. Oke. Meskipun even kayak di Jakarta, Ya. saya sempatkan untuk sales, Baik. untuk melakukan sales trade Sales trade. untuk ke beberapa properti. At least saya juga ikut berkecimpung. Jadi dalam hal proses itu saya juga tahu bagaimana sih prosesnya. Bagaimana cara meng-approach klien dan lain-lain. Ini Gitu. sih ilmunya satu luar biasa ya. Ya. Marketing, negosiasi. Benar. Semuanya jadi satu ya. Ya, Baik. dan juga keahlian saya untuk fotografi juga itu interior fotografi itu sangat berbeda. Baik. Itu Pak Tian langsung ambil Pak? Ya. Pak Tian memang ada background fotografi atau seperti apa Pak? Benar. Jadi waktu saya sebelum ada Best Hostel ini, Ya. ya ceritanya sedikit panjang sih. Baik. Tapi saya adalah salah satu interior photographer yang di-hire oleh agoda.com Baik. dulunya. Jadi third party-nya, freelancer-nya. Oh, Dari iya. situ to be honest ya, Mhm. saya gagal Ya. dalam menjalankan tugas tersebut. Baik. Tapi dari situ saya belajar banyak, Ya. dan akhirnya saya dipercaya kembali. Wah. Get back the trust from agoda.com. Ya. Akhirnya mereka hire saya sampai dipercaya untuk photoshoot 30 properti di Bali. 30 properti villa di Bali. Oke. Iya. Itu berapa tahun yang Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ide dari Best Hostel ini sendiri, it happens on December 2019. Baik, Desember 2019. Iya, iya. Oke, totally berarti kurang lebih hampir menginjak ke 2 tahun ya Pak? Iya, hampir. Wow, Hampir, keren almost, sih. iya. Dan ini total hostel yang ada di Best Hostel berapa Pak? Untuk sampai Oktober ini kita sudah 80 hostel, Mbak. 80 hostel? Iya, 80 hostel. Waduh, kalau saya disuruh milih bingung banget tuh. Iya, benar. Jadi tujuan besthostel.co.id adalah memperkenalkan hostel-hostel yang ada di Indonesia ke masyarakat kita sendiri. Baik. Saya melihat banyak properti hostel yang ada di Indonesia, tapi masyarakat kita sendiri tidak tahu. Ternyata ada properti seperti itu di Indonesia, dan mereka juga kemungkinan bingung ya Iya. mau booking di mana. Jadi dari pengalaman saya dan advice dari hostel owner, hostel manager, itu sangat mendukung saya. Akhirnya saya berani membuat besthostel.co.id. Wow, keren. Mewadahi 80 hostel, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek untuk websitenya di mana Pak Tian? Di www.besthostel.co.id. Baik, itu dia ya. Bisa cek di bawah ini. Nanti teman-teman bisa klik. Itu harganya kisaran berapa Pak Tian? Harganya tuh karena kita ngomongin tentang hostel ya, Baik. rata-rata dari 60.000 Iya. sampai 100 ribuan. Baik. Jadi 60.000 Pak Tian? iya 60.000 aja. 60.000. 60.000 udah dapat tempat. Bayangin tempat tidur Oh, yang iya. private, ada curtainnya, Oke. terus juga yang bagus gitu. Ya, itu ada di Bali. Ada di Bali. Oke. Karena biasanya kemarin di Bali, jujur Pak Tian saya belum pernah sama sekali stay di hostel, malah di luar. Di Singapura, ya di Malaysia. Makanya ini juga gara-gara Best Hostel saya tahu ternyata 80 hostel tersebar di Bali. Hanya di Bali atau di mana lagi? Di Jakarta, di Jogja, di Gili, di Nusa Lembongan, di Penida, dan di Pulau Bali sendiri. Wah, kita mulainya memang di Bali ya. Dari Bali kita mulai menggarap kota-kota lain. Baik. Dan jujur kita punya plan saat Januari nanti kita akan melakukan grand launching, tapi kita masih belum tahu karena kita juga belum tahu keadaan pandemi sekarang. Gitu. Baik, jadi kita tetap positif ke depannya untuk grand launchingnya Pak ya. Tapi kita juga punya target. Baik. Semoga pada saat grand launching nanti kita punya 170 hostel. Wow, luar biasa. Pak Tian, grand launching jangan lupa. Salah ya, MC-nya ya. Tetap ya. Baik. Pak Tian, kalau cerita tentang karir Pak Tian ya, apakah langsung dari join sebelumnya di salah satu platform menjadi CEO founder dari Best Hostel, atau sebelumnya ada cerita-cerita yang bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nonton ini? Jadi banyak deh kemarin saya sharing sama karyawan semuanya. Jadi karyawan tuh in a way mengenal saya lebih dekat. Jadi saya belak-belakan sama karyawan. Tahu lah
foundernya atau saya sebagai direktur Yeah. di Besostel, backgroundnya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa. Yeah. Dulu saya lahir di Jakarta dan sampai SMA itu saya tinggal di Jakarta. Baik. Gitu, di daerah Bintaro. Terus habis itu saya akhirnya bapak saya mengirim saya untuk kuliah di Malaysia di Lim Kok Kwing University. Di Malaysia ambil jurusan apa Pak Tian? Graphic design. Graphic design. Iya. Oke. Nah setelah itu saya cuma ambil D3 Baik. dan saya nerusin S1-nya di Curtin University di Perth, Australia. Ya. Di situ saya di-challenge lagi karena saya harus tiba-tiba maksudnya saya kuliah yang surroundingnya tuh orang bule semua. Oke. Di Malaysia Ada Southeast Melayu Asia lah juga ya. masih Melayu lah ya, makanannya segala macam. Tapi di Australia tiba-tiba di challenge. Berarti ada culture shock gitu. Culture shock banget. Wow. Untuk presentasi di depan teman-teman yang bule, my God, that's quite a challenge for me. Tapi dari situ saya banyak belajar. Akhirnya saya balik ke Indonesia. Saya magang di salah satu creative agency di daerah Blok M. Untuk beberapa bulan. Setelah itu saya ke Hong Kong, magang lagi. Wow. Dengan bidang yang sama Pak? Dengan bidang yang sama, graphic design itu ya, baik. Salah satu event yang saya namakan waktu saya di Jakarta itu untuk Sampurna namanya, Sampurna Berkibar, bersama kita belajar. Wow. I named that event. Okay. I named that event. Until today you can Google it. And setelah saya dari Jakarta, saya dipanggil oleh teman bapak saya di Hong Kong, di Hong Kong Island. Waktu itu untuk production house. PH ya maksudnya, masih jiwa kreatif ya. Masih jiwa kreatif juga. Ya, as a graphic designer, of course. Tapi di situ di challenge lagi karena tahu sendiri kan kalau misalnya di Hong Kong atau di Cina gimana ya kalau kita kerja tuh sampai 24 hours bisa. Jadi bisa sampai jam 3 pagi aku kerja sampai jam 4 pagi. Even yang saya pelajari itu mereka sangat gigih. Mereka sangat bekerja keras. Even saya punya project untuk buat buku itu untuk klien apartemen, saya sampai jahit bukunya sendiri, ngelem bukunya sendiri. Itu manual Pak? Manual. Kenapa nggak pakai mesin Pak? Karena itu it's just one book, dan saya harus present it the next day. Jadi benar-benar dari proses printing sampai proses ngejahit buku, sampai kasih cover di buku itu, gunting covernya, which kind of cover, dan sama konsep bukunya semuanya. Kreativitas diuji. Itu yang kayak dari awal, benar. pertengahan sampai final. Akhirnya di Hong Kong berapa lama? Setelah di Hong Kong, hanya 3 bulan saja. 3 bulan. Karena nggak bisa lama-lama kan. Dan saya pun juga akhirnya balik ke Bali. Disitulah saya mulai berkarir. Bekerja dengan pertama kalinya kerja yang memang dengan perusahaan dan dikontrak gitu. Itu di Bali Pak? Di Bali, bukan magang lagi. Karena kemarin keliling-keliling magang keliling-keliling magang, cari experience gitu. Dan akhirnya di Bali, berarti sebelum masuk sel ini Pak Tim juga sempat kerja di beberapa perusahaan ya Pak? Di bidang yang sama juga, di graphic design? Di graphic design mostly. Kecuali pada saat 2014 itu I decided on the end of Oktober itu saya dapat kesempatan untuk kuliah lagi S2, ngambil Master of Professional Business and Accounting. Baik, itu di mana? Di Sydney. Sydney. Kembali lagi ke Australia? Iya, balik lagi. Kemarin ke Perth, next. Jadi karena saya berpikir saya masih muda, umurnya waktu itu 24 tahun. Wow. Jadi saya pikir this is a good investment for your future, Tian. And if you're not doing it today, you're gonna be late. But in Sydney, I learned a lot finally. Dari cara hidup, cara berteman, dan
banyak hal lain yang saya pelajari di sana. Baik. Saya juga sempat jadi housekeeper. Housekeeper, Iya. Pak? Oh, Saya hospitality juga ya? ya hospitality Maksudnya. juga, tetap. Nggak jauh-jauh Nggak jauh-jauh. ke Bali. Tapi ya for me it is something yang ya udah it's easy, tapi ternyata enggak. Iya. Saya harus belajar untuk melipat bedsheet, Iya. terus harus saya ingat waktu dulu. Jadi saya diberikan satu lantai untuk bersihin dalam 6 jam ya. Dalam 6 jam itu ada 13 room. Wow. Jadi kalau misalnya banyak guestnya itu tergantung kerjanya berapa lama. Tapi kita dikasih cuma 6 jam. Wow, gimana tuh efektivitas waktunya ya, Pak ya? Iya, jadi kita harus bagi-bagi waktu. Tiap bed itu, tiap room itu kita diberikan 10 menit untuk make up the bed and everything. The latest will be 15 minutes. Jadi benar-benar ke challenge. Waktu itu saya sempat gendut. Tapi in a group kan, Pak? Enggak, cuma Itu sendiri? Itu sendiri. Satu lantai loh. Oke. Iya, itu satu Dengan lantai. 13 rooms. Benar. Oh, Iya, benar. Challenging banget sih ya. Berarti kreativitas diuji dan kegesitan ya. Benar. Sampai saya pun juga jadi apa ya? Saya juga sempat kerja jadi operator printing. Oke. Itu setelah jadi housekeeper, Pak? Iya, jadi di tempat yang sama atau yang berbeda, Pak? Tempat yang berbeda. Wow. Dan saya harus travel ke tempat kerja itu 1 jam 30 menit. Itu jauh untuk menuju lokasi. Itu salah satu pengalaman pahit saya sih sebenarnya. Karena pada akhirnya saya kerja tapi nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar, Pak? Karena mereka tahu they want to use someone yang memang sangat desain, jadi sangat polos. Dan akhirnya saya dibilang, udah kamu jadi vendor aja gitu, bukan jadi karyawan itu saya. Itu di Sydney, Pak? Waktu di Sydney, ya benar. Jadi pada saat saya nggak mengerjakan tugas sampai selesai, saya nggak dibayar. Tapi saya lebih baik cut di situ daripada saya continue. Itu bertahan berapa lama di Sydney? 17 hari. Oke, 17 hari. 17 hari di tempat terakhir. Printing itu ya. Tapi sampai saya jadi satu hal positifnya sih, saya jadi tahu pada saat kerja sama orang saya harus make sure terms and conditionnya seperti apa. Dan hal positifnya yang saya dapat juga, saya akhirnya bisa tahu cara taruh stiker di kaca. Oh, dari pengalaman itu? Iya, karena saya belajar dari orang Filipina tersebut. Baik, gitu. berarti memang ada selalu hikmah dan berkah ya? Dan berkah. Baik. Nah, balik ke Indonesia, saya nggak tahu what am I gonna do, what I have to do, who am I gonna be. Itu umur 29-30 itu saat-saat depresi sebenarnya, antara balik ke Indonesia atau balik ke Australia. Mau apply permanent residency atau enggak. Tapi pada saat itu akhirnya saya move on dengan akhirnya saya bekerja di salah satu perusahaan di Bali, salah satu bar sih sebenarnya, salah satu bar, dan itu hanya bertahan beberapa bulan. Dan akhirnya saya membuka jasa social media manager, fotografer, videografer. Nah, disitulah saya memulai karir disitulah saya memulai ide dari besthostel.co.id. Wow, perjalanan panjang ya Pak Tian ya. Berarti dari Jakarta akhirnya move ke Perth, langsung ke Malaysia juga, kembali ke Sydney, dan akhirnya menentukan pilihan akhirnya ke Indonesia dan berlabuh di Bali. Kenapa pilih Bali, Pak? Karena udah jatuh cinta sih sama Pulau Bali. Karena Pulau Bali memberikan pelajaran banyak bagi saya. Baik. Dan ini pertama Pak Tian stay longer di Bali atau sebelumnya sempat tinggal lama juga? Sebelumnya kan dari 2011. Setelah saya magang di Hong Kong, saya balik ke Bali. Oh, sempat ke Bali ya? Dari 2011 sampai 2014. Tapi yang ini dari 2017 sampai sekarang. Akhirnya menetap di Bali ya. 2019 Desember waktu itu akhirnya mencetuskan Best Hostel Bali waktu itu. Best Hostel Bali. Oh, ada beberapa perubahan ya Pak Tian? Iya. Karena saya ide pertama untuk Best Hostel Bali itu kan
hanya wadah untuk Instagram, sosial media, Baik. untuk mengumpulkan hostel-hostel yang terbaik di Bali. Ya. Tapi saya campur dengan tempat makan Baik. sama tempat visit. Oh, rekreasi. Gitu, rekreasi. Berarti nggak cuma hostel awalnya ya, Pak? Iya. Oh, Gitu. iya. Akhirnya mulai seiring berjalannya waktu, Seiring ide berjalannya lagi waktu, muncul. terus saya bertemu dengan investor. Iya. Kebetulan investor juga punya visi dan misi yang sama untuk menciptakan platform hostel booking di Indonesia. Iya. Karena di Indonesia kan belum ada Belum ada yang sama sekali, spesifik ya? gitu. Akhirnya langsung soft launching kemarin ya Pak, besthostel.co.id. Tapi itu prosesnya cukup lama loh Mbak, Wow. sampai untuk menciptakan platform ini. Itu ada perubahan logo. Perubahan apa? logo itu terjadi di Maret 2020. Maret, baik. Maret. Jadi teman-teman dari Best Hostel ini Iya. bilang ke saya, Pak, jadikan langsung Pak besthostel.co.id Pak, Best Hostel Indonesia. Karena takut nanti ada pesaingnya. Wah, langsung Kedepannya. lingkupnya lebih luas ya Pak ya? Iya, dari situ saya pikir, iya juga sih. Ya udah yuk move on. Akhirnya terjadilah perubahan nama, perubahan perubahan logo dan lain-lain. Baik, dan pemilihan nama sendiri Pak Tian, kenapa Best Hostel? Apakah ada filosofinya seperti itu? Karena di Indonesia sendiri banyak hostel-hostel yang memang menarik. Baik. Dari sisi desain, dari sisi ya banyak hal lah yang bisa di-share di hostel ya. Ya. Tapi menurut saya ya banyak yang unik bentuknya. Baik. Waktu saya di Australia, saya pernah nginep di hostel. Okay. Karena saya travel dari dari Sydney to Brisbane. Okay. Dan saya stay di hostel. Wow. Dan itu berarti pengalaman stay di hostel itu yang buat Membuat ternyata. Iya. Okay. Asik kok stay di hostel. Okay. Saya dulu I never thought that I'm gonna stay in a hostel. But then I meet this guy. He's also a traveler. Jadi kan kita di sini kan punya a melting pot untuk travelers. Akhirnya dari satu travelers ketemu dengan travelers yang lain. Wow, seru gitu. ya. Nah akhirnya saya ketemu teman dari Tallinn. Iya. Tallinn itu di mana? Tallinn dan itu ibu kotanya Estonia. Oke. Ya, dan dia bilang, kamu mau ikut saya nggak? Saya mau travel nih dari Sydney ke Brisbane. Oke. Wah, saya bilang that will be a good chance for me to get a better experience, gitu, a wider experience. Stop over anyway. He's driving the car, and he's alone. Wow. So why don't I join him? We can share a meal, we can share petrol costs, and so on. And for me, like, it's so easy, as I don't have anything to do. Waktu itu kan sudah selesai kuliahnya, and aku pikir, ya udah deh, mendingan saya travel. Berapa lama perjalanan Pak dari Seminggu lebih. Seminggu lebih, dan itu naik mobil. Jadi kita stop over ke Port Macquarie, ke Nimbin, ke Gold Coast. Itu gimana rasanya Pak Tian? Itu makannya gimana? Stay-nya gimana? Apa tidur di mobil atau gimana? Ada satu hari itu kita stay di mobil. Oke. Dan itu kita ada satu tempat yang dimana itu sand dune. Jadi kayak padang gurun. Wah. Itu malam-malam Mbak, saya nggak bisa tidur di sana. Dingin banget. Satu dingin, kedua itu loh pasir kayak berbisik kena ke mobil. Wow. Berarti kayak ada Percikan suara-suara gitu. Saya nggak bisa tidur malam itu. Then we decided to stay in a hostel. Dan disitulah waktu di Port Macquarie itu pertama kali saya stay di hostel. Saya waktu itu sangat tidak setuju sekali sama teman saya. Kenapa sih kita harus stay di hostel? Rencananya mau di hotel. Emang sih, kalau saya sendiri prefer di hotel ya. Tapi menurut saya, ya saya juga pengennya low cost, gimana ya? Tapi saya juga mau travel. Istilahnya. Halo Great People, senang sekali hari ini Farah kembali hadir di Extra.
bincang Sorry. eksklusif dan What juga I mean inspiratif. Wow, tentunya hari ini mau kita sudah kedatangan bintang ada, tamu istimewa nggak ada dan duit, sangat spesial. tetap saya Tapi mau kita travel bisa gitu ngobrol. loh. Gimana nih caranya gitu? Ya udah deh, ikutin aja deh. Office Saya dari juga pengen Best tahu Hostel, gimana ya. sih as a Thank you traveler. untuk sambutan yang luar biasa, Travel Pak itu Dian. gimana, Baik, jadi untuk cost-nya gitu. viewers nih, Great People dan Itu juga bener-bener Best Nah, dari Hostel, situlah stay akhirnya tune. Untuk yang extra pertama kita kali akan datang, ngobrol langsung ya udah saya mau dengan uji CEO diri dan juga sendiri founder dulu. dari Tapi kan Best tetap saya harus keluar. Mungkin dari kamu bertanya Saya tetap harus keluar. Memang Akhirnya ada saya ya bertemu hostel sama di Bali. travelers, Nah, travelers. ini Iya, ada Bali. hostel Di sebagai hostel itu ya? Di hostel itu. Berarti nanti kalaupun kita stay di hostel nggak cuma di Bali atau Bali, pasti akan ketemu sama orang lain. Asik ya. Asal kalian membuka diri ya. Iya. Lebih membuka diri. Welcome, karena siap untuk membantu ya, apa ya, mencari kalau ya, stay di hostel yang as a cocok. traveler Oke, pasti langsung aja kita punya, tanya-tanya sama CEO dan juga founder dari Best Hostel dan vibration kita juga yang ingin terbuka tahu Iya, nih, sama awal orang. mulanya Best Hostel ini. Emang sih kita harus So, ladies and know gentlemen, kita ya. please Tapi welcome Bapak for me, Rahmadi to Aditya stay in a Putra. hostel, you have to meet a new friends, to know a person, a new person. Orang hari ini ya. Karena kita nggak pernah tahu Baik, dari biasa disapa teman Pak baru Tian. kita. Jadi Pak Kita bisa Tian hari travel ini atau sebagai tamu kita dan kita aktivitas akan dan cari lain-lain. tahu bisa punya bisnis bareng, Iya, ya kan? iya, Banyak benar. teman, banyak rezeki ya, Pak. Banyak rezeki ya. Oke, oh ternyata Tapi Pak ya, punya banyak sekali pengalaman bagaimana? stay di hostel seminggu naik Kabarnya, mobil. Pak, ya? Akhirnya Iya. membentuklah platform Best Hostel Indonesia ini ya. Dan gimana Pak, ada gimana Wah, sih Pak senang sekali. Untuk Karena ini kali kedua Pak. staffnya, Pak Sebelumnya Tian, kita berapa sempat akhirnya, teamwork Iya. juga. menambah berapa Iya. dan gimana perjuangannya? It's a long journey Pada saat sampai sini pun Juni kita masih Baik. tahun ini. harus Jadi banyak bulan berkaca Juni ya, saya sempat kesini juga belajar banyak ada dari hal-hal sebuah kecil. garapan Tapi event keren, yang project saya keren. hadapi Itu dulu, mengundang traveler. Oke, Yes. saya waktu Exactly. nge-hire Waktu orang itu, bulan Juni kemarin saya kita berpikirnya cuma, sudah oh ya udah melakukan kamu swapping. adalah teman saya, dan Yang kita info kamu adalah yang kerjain tugas ini, yang memang tugas ini. Ya udah saya bagi jago. di Tapi ternyata nggak gitu. Wow, keren sih ya. Kemarin Dan banyak untuk denial. influencernya. Banyak denial dari Saya ingat beberapa dari backpacker teman-teman. tampan. Ya, produk juga saya. Haribol, saya Ya, suka. how can we Ada make sih a naik product gunung itu Pak. yang memang ada beberapa juga yang dari gila nggak? Oke. That's makanya saya selalu Nah, bilang ke ini dia nih. karyawan staff, Jadi untuk best It's a mission packers dan juga impossible. great people yang penasaran, Seperti gimana sih mission awal impossible. mulanya Seperti Patian halnya untuk salmon best hostel ini? untuk Tapi sebelum itu kita berenang. cari Itu kan tahu dari dulu nih, hulu ya ke detail hilir. biografi dari Patian. sorry. Patian Jadi kesibukannya. dari lautan Sehari-hari apa ya, luas Pak? Kesibukannya pagi itu biasanya itu saya kan sudah harus bangun selama Oke. 6 sampai dia melahirkan. Oke. Saya Latihan melakukan dari kesehatan teman-teman itu. Dari- sebelumnya yang Walaupun denial. pandemi Yang berarti denial, tetap menjaga kesehatan tetap fisik saya- dan mental ya Pak? Ya, Ketemu jadi sama saya biasanya nge-gym akhirnya yang dengan personal trainer saya yang aku dan percaya setelah bahwa nge-gym ini platform tuh saya bagus Iya. langsung ke kantor. dan patut dicoba Setelah kantor saya dan biasanya patut juga diperbuat. Iya. les Oke. Dan bayangkan akhirnya saya sampai masih les sekarang sampai karyawan umur 33 ini gitu. Luar biasa. Itu lesnya kita sudah Les punya sebenarnya sih coaching ya. Coaching. Lebih project manager, baik. Seperti punya operational personal manager, development karena of sama course leadership. Karena saya mau saya harus mempersiapkan menaruh diri orang di saya pos untuk tertentu. Baik, salah satu tempat hits yang berlogo merah itu ya berarti ya Pak ya? Iya, benar, benar. Sebut saya JP. Iya. Seorang putra Baik, Indonesia jadi ya, setelah bisa memberikan peluang development kerja skill untuk untuk Iya. sendiri, 20 orang dan Saya sekarang lagi yang saya juga pengen highlight, Iya. baik. Jadi tim produk kami bukan hanya itu dari Bali semua, dari jadi anak-anak Bali. bagaimana cara Jadi saya yang saya mau angkat adalah dari Bali untuk Indonesia. vokal kita juga Wow, dimainkan. luar biasa ya. pada saat Jadi teman-teman yang masih penasaran langsung klik di besthostel.co.id. Jadi Patian sebagai CEO dan juga founder bercerita bagaimana awal mulanya. Akhirnya terbentuklah Best Hostel ini. Wah, gimana Pak kira-kira kurang lebih hampir berapa ada kerjaan Best program Hostel, juga. bagaimana peminat dari Nontonnya kapan Pak? atau Oh, banyak benar-benar bule founder ya, jadi ngecek-ngecek aja gitu ya Pak ya? saya kita di masa terjun pandemi langsung. Ya. Jika ada photoshoot, itu, kebanyakan lokal ya. saya langsung ke hostel. Dan so far sih yang Jadi saya tahu kita sudah punya bagaimana beberapa keadaan di ujian lapangan. dari Meskipun Jakarta, even ya kayak istilahnya di Indonesia lah Jakarta, ya. Iya. saya sempatkan untuk sales. Dan target market kita adalah
domestik. Dalam masa pandemi. Baik. Tapi ke depannya kita juga pengen western. Jadi Bila dalam pun juga hal bisa tersebut, bikin saya tidak tahu dan kemudahannya adalah bagaimana pembayarannya itu sampai bisa GoPay. GoPay, wow, Iya. gokil banget. Karena harga hostel sendiri kan Start 60.000 guys. start dari 60.000. Why not pakai Senang, GoPay? ya kan? Iya kan? Bisa ketemu teman baru. Luar Punya biasa. pengalaman baru yang banyak. Ya. Oke, berarti kalau ngobrolin tentang hostel, ini hostel di Bali gimana kak situasi kondisi? Apa ada di daerah atau di perkotaan pun ada? Gimana situasi hostel di Bali? Canggu of course. Oke. Kampungnya hostel ya. Wah, Canggu ya. Di Kuta juga. Oke. Tapi yang paling banyak itu kan memang di daerah Canggu Iya. sama Seminyak ya. Mm-mm. Di Tabanan juga ada loh. Namanya Sunsang Eco Village. Sumsang. Oke. Dia buat kapsul dari bambu. Ya. Jadi bambu kapsul gitu. Nah, disinilah besthostel.co.id berperan ya menurut saya. Karena properti-properti kayak gini tuh nggak ada wadahnya. Wah. Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang ini ternyata ada di sini gitu. Iya. Ada loh platformnya di Indonesia dan mereka cukup senang gitu. Baik, wow, itu dia nih situasi kondisi hostel yang ada di Bali ya, teman-teman ya. Baik, dari Patian sendiri gimana Pak harapan kedepannya untuk hostel-hostel yang ada di Bali bahkan di Indonesia? Jadi karena situasi pandemi ini sekarang banyak hostel-hostel yang tutup. Baik. Tapi di besthostel.co.id kita in a way meyakinkan para investor hostel atau para pelaku hostel untuk yakin bahwa kita nggak akan stuck di sini aja. Kita akan mulai berproses atau kita kan punya YouTube channel ya. Iya. Di YouTube channel itu jangan lupa di subscribe Wah, ya. apa Best YouTube Hostel channel? Indonesia. Best Hostel Indonesia. Best Hostel Indonesia. Gokil. Jadi kita tetap live di IG. Baik. Kita tetap meliput para pelaku hostel. Iya. Kita liput hostel, kita ke sana. Kita juga untuk photoshoot, kita tetap ke sana. Wah. Jadi in a way meyakinkan bahwa hey, don't close it yet. Iya. Kita masih punya harapan. Oke. Jangan diam begitu aja. Kita harus aktif di IG. Do what you guys like to do. Iya. Apa yang menjadi kebiasaan di hostel. Dan for me social media is the key point now. Jadi jangan stop your IG untuk para pelaku hostel ya. Iya. Jangan stop your IG feed. At least you do some live, say hi to travelers atau memang komunitas-komunitas yang memang suka datang ke hostel. Wah. Gitu. Itu dia ya. Saling Jadi, say hi lah gitu. optimis. Meskipun mereka di mana, tetap kita keep in touch. Wow, luar biasa ya. Dan Patian ini juga saya tertarik sekali berbincang tentang best hostel karena kan memang fondasinya adalah teknologi digital. Benar. Seperti itu. Ya. Gimana Pak Tian, ada nggak saran-saran nih untuk teman-teman yang lagi nonton untuk gimana cara kita mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang Pak? Kalau saya sih Ya, lebih ke research ya. baik. What sort of way or what sort of the trend? What's the trend at the moment? Ya. And how can I make my business better in a better way Ya. in the current trend? Oke, berarti harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Yeah. Wow, itu dia. Dan untuk para travelers nih, Patian, apa saran-sarannya atau ada yang mau disampaikan? Kalau untuk para travelers, Ya. sekarang saya bisa mempersembahkan kalian Wah, platform khusus hostel di Indonesia. oke. Dan kalian bisa search di www.besthostel.co.id hostel-hostel yang paling top di Indonesia. 80 loh ya. 80 so far ya. Rp60.000. Start from 60.000. Dan kita juga ada promosi kan tiap bulannya. Oh, tiap bulan ada promo juga? Bulan ini Ya. kita melakukan pay to stay 3. Baik, itu untuk yang Oktober. Nanti itu untuk next Oktober. November akan ada lagi, Pak? Akan ada lagi. Jadi kita tidak stop untuk mempromosikan hostel-hostel yang bekerja sama kami. Baik. Gitu. Dan Iya. untuk para travelers juga
untuk lebih membuka diri, cari pengalaman-pengalaman yang baru seperti stay di hostel. Wow, asik kayaknya. Jadi next aku harus stay juga nih, makanya merasakan yang di Bali kayak gimana sih. Benar. Canggu banyak juga ya Pak Dian ya? Banyak banget Wah, gitu. baik. Dan kemarin saya sempat ke Jogja. Yogyakarta. Dan ternyata mereka punya jadi satu tempat atau satu jalan di mana isinya hostel-hostel gitu. Kayak perkumpulan Perkumpulan hostel. hostel yang ada di satu jalan gitu. Jadi waktu tim sales datang langsung aja mengakuisisi. Wow. Gitu. Seneng lah pokoknya, excited. Ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu hostel di sana dan mereka melihat bahwa gila, nggak ada loh platform-platform lain di Indonesia yang khusus untuk hostel. Wow, itu dia, dan menjamah seluruh daerah yang ada di Indonesia guys. Yeah. Ya. Keren banget, bangga banget nih ya kita sebagai warga negara Indonesia juga, putra bangsa Indonesia yang bisa membuat sebuah platform dan bisa mewadahi seluruh hostel yang ada di Bali. Nah, pertanyaan nih, Pak Tian, yang ini ditanyakan juga oleh teman-teman, apa bedanya platform ini dengan platform-platform yang lain, Pak? Kalau platform booking yang lain itu kan tidak niche marketnya dan tidak spesifik. Mereka ngejual hotel, villa, dan hostel dan guest house dan lain-lain. Kalau kita hanya untuk hostel, mau dia bentuknya kapsul, mau bunk bed, itu terserah mereka. Yang penting share, konsepnya share dan bunk bed. Gitu. Wow, itu dia keunikan dan bedanya teman-teman. Baik, Pak Tian, proyek ke depan dari Best Hostel? Proyek Yang kedepannya bocorin mungkin? kita akan bekerja sama sih dengan transport darat ya, sama transport laut. Jadi yang kita pikirkan adalah kita punya hostel, tapi bagaimana kita mau akomodir para backpackers atau backpackers. Karena itu sebutan dari Best Hostel ya. Wow, jadi kita bukan nyebut backpacker tapi backpackers. Gitu. Ya, berarti nanti akan ada akomodasi yang kayak package gitu ya, Pak? Paket. Mungkin ya. Oke. Tapi yang kita kedepannya akan lakukan itu bekerja sama dengan transport. Oke. Berarti kita tunggu ya project kerennya ke depan. Iya. Dan tentunya tambah lagi sampai tercapai lebih dari 100 hostel Insya di Allah. Indonesia. Oke, Pak Tian, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang kayaknya stay at home lagi sedih banget karena pandemi, tidak bisa produktif, gimana Pak Tian? Caranya biar teman-teman bisa tetap optimis dan semangat. Kalian, saran saya, kalian bisa, for me it's so easy. You wake up in the morning. You can read a book or you can go for a run, go to the gym, buat diri kalian bisa sehat, at least survive di masa pandemi ini udah alhamdulillah sebenarnya. Bisa juga belajar masak, wow seru ya, baca buku baru, menimba ilmu baru. Jadi don't lose your spirit. Wow. Keep up your spirit. Yes. Keep up everyone. Dan jangan lupa juga yang nggak pernah stay di hostel wajib ya. Wajib. Nanti kalau misalnya pandemi udah berakhir dan kalau kalian takut untuk stay di sekarang ini masih ada Januari, Februari katanya kan akan lebih dibuka lagi. Wow, luar biasa. Harus. Keren. Pak Tian, ini kan Best Hostel juga rencana kerjasama dengan Public Speaking Bali. Kita punya event MC Contest 2020. Saya sangat suka sekali idenya. Akhirnya kita bisa bekerja sama. Terima kasih sekali. Gimana Pak Tian? Dan terima kasih untuk Dwi juga. Wah, ini berkelanjutan dan kita benar-benar kayak klik satu frekuensi gitu ya Pak? Bener. Dan untungnya untungnya kita bertemu lah gitu. Saya banyak belajar dari Dwi dan mungkin juga dari Dwi bisa banyak belajar dari Best Hostel juga. Tentu banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan, gimana kehidupan di Malaysia, ya kan, di Sydney, Perth, terus kemudian lagi ke Jakarta dan di Bali. Wow, itu keren banget sih Pak Tian. Pak Tian, gimana kesan-kesannya tentang MC Contest yang diselenggarakan bulan November ini, Pak? Saya yang saya suka adalah kalian nih suatu platform yang memang mendukung anak-anak
khususnya di Bali ya, Iya. untuk lebih percaya diri. Iya. Karena untuk ngomong di depan kamera itu, oh my god, sampai ngelus dada, itu nggak, atau mungkin sampai nggak ada voice-nya keluar. Iya. It's something, it's difficult, it's very difficult. Tapi dengan public speaking Bali ini, Iya. teman-teman bisa punya confidence. It's a valuable thing that you can share. Dan saya sangat apresiasi untuk perkumpulan ini. Jadi in a way, bukan hanya anak-anak ini di coach Iya. untuk menjadi better, justru lebih percaya diri. Baik. Itu untuk ke dirinya sendiri loh. Iya. Pendiriannya sebagai a human being, Iya. untuk melakukan sesuatu hal yang sangat positif. Baik. Gitu. Pak Tian, seberapa penting sih public speaking Pak untuk kita Pak? It's really important. Yeah. It is for me, it's a main thing. You have to present yourself in a better way. And if you join public speaking Bali, I'm very sure you're not gonna impress with only the result, tapi untuk diri sendiri. Ya. Baik. This is very good. Wow, dan Yeah. teman-teman nih Pak Tian juga ya join di Public Speaking Bali untuk ambil eksklusif untuk intermediate class. Gimana Yeah. Pak Tian? Kesan-kesannya Pak Tian? Kita 4-5 kali pertemuannya. How do you feel Pak? Wah, seperti diterjunin langsung ke jurang. Itu rasanya sangat Menyenangkan atau menegangkan Pak? menegangkan, Wi. But thank you for your lesson all this time. Yeah. I can be more confident when I speak. I can be more confident in front of public like that. And to be who I am today, Yeah. it's not that easy. Tapi kamu mendorong saya dengan hal-hal yang positif. Dan saya sangat bersyukur sekali bertemu public speaking Bali dari kamu. Wah, terima kasih. Makanya Pak saya Tian. sangat mensupport untuk teman-teman yang mau lebih tampil percaya diri di depan kamera atau di depan orang-orang banyak, wajib ke public speaking Bali. Oke, terima kasih banyak Pak Tian atas kepercayaannya. Dan Sama-sama. mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa ya terus Long term. ya long term ke depannya Yeah. dan akan ada project-project yang luar biasa lagi dari Best Hostel dan Public Speaking Bali Yeah, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Thank Tian you atas so waktunya. much. Terima Yeah. kasih untuk jamuannya ya. Sama-sama. We'll miss this place. Tapi kan nanti akan ada next program ya. Akan ada. Ini office-nya juga rencana katanya Akan pindah ke sebelah. lebih mewah lagi, lebih megah lagi. Teman-teman kalau misalnya mau visit Ya. ke kantor kami, why not? Renang We are bisa very juga ya. welcome. Nggak ada kolam renang. Cuma kita menyajikan Ya. hot tea sama coffee free Baik. flow. Baik. Iya. Ini saya heran nih teman-teman, staff di sini nih kerja tuh liburan ya. Karena hobi banget ya. Emang suasananya dibuat Iya. seperti ini ya Pak? Benar. Baik Iya. ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mampir boleh juga Pak? Boleh untuk find out apa sih Best Hostel atau memang gimana sih cara booking lewat Best Hostel, Iya. bisa mampir. Oke, Iya. baik. Senang kok. Sip, We bisa are- diklik juga ya di www.besthostel.co.id. Thank you so much Pak Tian. Thank you so much. Thank you untuk teman-teman juga yang udah stay tune, yang sudah mendengarkan bagaimana cerita inspiratif bersama Bapak Rahmadi Aditya Putra Pak Tian sebagai CEO dan juga founder dari Best Hostel. Dan akhir kata, saya Dwi Farah pamit undur diri. Ciao, keep learning, Ciao. sharing and inspiring. Bye. Bye.